Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pendekatan sosiologis tentang politik. Yang pertama, peletak fondasi sosiologi politik. Yang pertama itu adalah sumbangan dari Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Marx lahir dari keluarga Yahudi di Trier, Jerman pada 1818. Ibunya berasal dari keluarga Robi Yahudi, sedangkan ayahnya berpendidikan sekuler dan pengacara yang sukses. Ketika suasana politik tidak menguntungkan bagi pengacara Yahudi, ayah dan keluarga pindah menjadi pemeluk agama Protestan. Berikut sumbangan dari Karl Marx. Yang pertama, pendekatan materialisme historis. Istilah materialisme historis tidak pernah digunakan oleh Marx sebagai pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan realitas. Ada 4 konsep sentral penting memahami pendekatan materialisme historis Morrison 1995. Pertama, means of production, cara produksi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material dan untuk mempertahankan keberadaan. Kedua, relation of production, hubungan produksi, yaitu hubungan antara cara sesuatu masyarakat memproduksi dan peranan sosial yang terbagi pada individu-individu dalam produksi. Ketiga, mode of production, mode produksi yaitu elemen dasar dari suatu tahapan sejarah dengan memperlihatkan bagaimana basis ekonomi membentuk hubungan sosial seperti masa kuno, feodal, atau kapitalis. Keempat, force of production, kekuatan produksi, yaitu kapasitas dalam benda-benda dan orang yang digunakan bagi tujuan produksi. Yang berikutnya, teori alienasi. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Kata Marx, hanya manusialah makhluk yang mampu melakukan kerja melalui kerja. Oleh sebab itu, manusia sebagai produsen kapitalisme telah menyebabkan manusia mengalami alienasi karena hasil kreativitas produsen menjadi terasing atau diasingkan dari produsen itu sendiri. Yang berikutnya, teori perubahan sosial. Pada The Communist Manifesto, Marx menyatakan sejarah dari semua masyarakat hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Perjuangan kelas berakar dari adanya pembagian kerja dan pemilik pribadi. Keberadaan pembagian kerja dan pemilikan pribadi menghasilkan kontradiksi yang dalam dan luas pada masyarakat, yaitu antara kelompok yang memiliki pemilik yang kelompok yang tidak memiliki, serta menciptakan stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu kelas pemilik dan kelas bukan pemilik. Yang berikutnya tentang agama. Pandangan Marx yang amat mengejutkan umat beragama adalah sebagai candu masyarakat. Pernyataan tersebut dapat dipahami karena Marx melihat bahwa suprastruktur sosial budaya, termasuk di dalamnya ideologi, politik, dan agama, dibangun di atas infrastruktur ekonomi. Yang berikutnya, sumbangan dari Emile Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis pada 1858 dari keluarga Yahudi. Berikut sumbangan Emile Durkheim. Antara lain, yang pertama, pendekatan fungsionalisme sosiologis. Memisahkan sosiologi dari filsafat sosial dan menegaskan sosial sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mandiri. Maka Durkheim menulis The Rules of Sociological Methods untuk menegaskan bahwa objek sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial merupakan semua cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Yang berikutnya, tesis solidaritas sosial. Dalam buku The Division of Labor in Society, Durkheim menjelaskan tentang 2 tipe solidaritas sosial,
dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Teori yang berikutnya adalah teori perubahan sosial. Masih dalam bukunya The Division of Labor in Society, Durkheim menerangkan bahwa perubahan dari solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik dimulai dengan adanya pertambahan penduduk disertai oleh kepadatan moral, yaitu pertambahan penduduk disertai pertambahan komunikasi dan interaksi antara para anggota. Yang berikutnya adalah teori anom. Durkheim mengembangkan gagasan tentang teori anomi. Menurut Durkheim, anomi merupakan suatu kondisi di mana ketiadaan pengaturan kegiatan kehidupan manusia secara normal yang ditunjukkan dengan adanya ketimpangan antara aspirasi dan alat. Yang berikutnya adalah sumbangan dari Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Weber dilahirkan di Erfurt 1864 sebagai anak tertua dari 8 orang bersaudara. Berikut sumbangan dari Max Weber. Yang pertama, analisis tipe ideal dan metode Verstehen. Analisis tipe ideal merupakan desain kategori-kategori interaksi. Tipe ideal adalah jalan melingkar yang ditempuh untuk suatu penjelasan. Tipe ideal tidak punya hubungan atau sangkut paut dengan penelitian normatif. Tipe ideal adalah bentuk abstrak dari elemen real yang sengaja dibuat, memilih aspek-aspek suatu gejala yang kelihatan sama dengan konsistensi logis dan mengkonstruksi suatu keseluruhan dari aspek-aspek tersebut secara padu dan kompak. Yang berikutnya adalah tesis perkembangan kapitalisme. Dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber menyatakan bahwa ketelitian yang khusus, perhitungan dan kerja keras dari bisnis barat didorong oleh perkembangan etika. Protestan yang muncul pada abad 16 dan direkam oleh doktrin Calvinisme, yaitu doktrin tentang takdir. Pemahaman tentang takdir menuntut adanya kepercayaan bahwa Tuhan telah memutuskan tentang keselamatan dan kecelakaan. Selain itu, doktrin tersebut menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahui apakah dia termasuk salah satu seorang yang terpilih dalam kondisi seperti ini menurut Weber. Yang berikutnya adalah tipologi tindakan sosial, kewenangan, dan birokrasi. Tindakan sosial seperti telah didiskusikan pada bab 1 merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna meaning subjektif bagi dirinya dan diakaitkan dengan orang lain. Weber menemukan bahwa tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional, tetapi terdapat berbagai tindakan non-rasional yang digunakan oleh orang, termasuk di dalam tindakan orang dalam kaitannya dengan aspek politik dari kehidupan. Yang berikutnya adalah Weber membangun tipologi kewenangan dengan tiga tipe, yaitu kewenangan tradisional, kewenangan karismatik, dan kewenangan legal rasional. Adapun tipe ideal birokrasi modern, yang pertama, berbagai aktivitas reguler yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang didistribusikan dengan suatu cara yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi. Yang kedua, organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hierarki, yaitu setiap kantor yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengawasan yang lebih tinggi. Yang ketiga, operasi-operasi birokratis diselenggarakan melalui suatu sistem kaidah-kaidah abstrak dan konsisten dan terdiri atas penerapan kaidah-kaidah ini terhadap kasus-kasus spesifik. Yang selanjutnya adalah sumbangan Vilfredo Pareto pada tahun 1848 sampai 1923. Vilfredo Pareto lahir di Paris pada 1848
dari keluarga bangsawan Italia, terdidik dalam pendidikan klasik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Teori sirkulasi elite, the circulation of the elite, merupakan sumbangan berharga Pareto kepada sosiologi politik. Menurut Pareto, bahwa revolusi terjadi karena adanya heterogenitas sosial yang ditandai dengan berbagai perbedaan sosial dalam masyarakat. Dari segi intelektual, moral, dan fisik individu-individu tidak semua sama. Konsekuensi logis perbedaan tersebut adalah masyarakat juga berbeda-beda. Perbedaan dalam masyarakat dapat dilihat pada perbedaan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Dan kata lain, dalam masyarakat terdapat berbagai macam kelompok seperti kelompok keagamaan, profesi ikatan profesi, ekonomi perusahaan, budaya, kelompok kesenian, politik, partai politik, dan lainnya. Yang berikutnya adalah sumbangan dari Gaetano Mosca. Pada tahun 1858 sampai 1941, Gaetano Mosca lahir pada 1858 di Palermo, Sicilia, Italia. Mosca menjadi pengajar ilmu hukum konstitusional. Teori kelas politik dipandang sebagai sumbangan utama Gaetano Mosca terhadap sosiologi politik. Dalam pandangan Mosca, setiap organisme politik mengandung dua kelas politik manusia yang berbeda, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah terdiri dari minoritas terorganisasi yang akan memaksakan kehendaknya melalui manipulasi maupun kekerasan, bahkan dalam negara demokrasi sekalipun. Teori sirkulasi elit menurut Mosca terjadi bila pergeseran dalam perimbangan kekuatan politik. Yang berikutnya adalah sumbangan Alexis de Tocqueville pada tahun 1803 sampai 1859. Alexis de Tocqueville lahir di Paris pada 29 Juli 1803 dalam keluarga tuan tanah yang cukup terpandang. Tocqueville selain dididik di rumah juga memperoleh pendidikan tinggi di Metz. Tesis demokrasi di Amerika merupakan sumbangan utama dari sosiologi politik Tocqueville. Bagaimana Tocqueville melihat demokrasi di Amerika? Apakah pemberian hak pilih kepada seluruh warga tanpa kecuali akankah menyebabkan demokrasi menjadi anarki? Menurut Tocqueville, kesetaraan, equality, bermula dari proses industrialisasi dan komersialisasi yang berlangsung dengan dahsyat di Amerika dan sebagian negara Eropa, sehingga mengubah struktur dan pola interaksi masyarakat dari masyarakat feodalis dan komunalis, yang memberikan hak istimewa pada kaum aristokrat menjadi masyarakat demokratis, individualis dengan kesetaraan yang dimilikinya melalui urbanisasi dan mobilitas sosial. Yang terakhir adalah sumbangan dari Gabriel Tarde pada tahun 1843 sampai 1901. Gabriel Tarde lahir di Charlotte, terletak di sebelah tenggara Prancis, dan berasal dari penganut Ordo Jesuit. Pada mulanya Tarde belajar matematika, namun kemudian ditinggalkannya dan beralih ke hukum. Teori imitasi merupakan sumbangan Tarde kepada sosiologi politik. Menurut Tarde, pokok bahasan sosiologi adalah keyakinan dan hasrat. Bagaimana pola interpsikis, manifestasi, dan transmisi keyakinan dan hasrat? Pola tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu imitasi, oposisi,
dan adaptasi. Ya, sekian presentasi saya tentang pendekatan sosiologis tentang politik. Sekian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.